Halo teman-teman semuanya, jadinya 2 minggu yang lalu aku itu traveling dan pertama kalinya juga dalam seumur hidup aku menginjakkan kaki aku di Bali. Yang mana Bali ini menjadi salah satu kota yang ingin aku datangi di Indonesia. Kemudian aku juga pergi ke kota Surabaya, Malang, dan juga Yogyakarta. Dan liburan ini menjadi liburan terbaik aku di umur aku yang 19 tahun. Selama liburan ini aku banyak sekali mengunjungi tempat-tempat yang baru, mencoba hal-hal yang tidak pernah aku lakukan di kota-kota yang aku kunjungi, dan juga banyak sekali pembelajaran yang aku dapatkan selama liburan ini. Dan pada video kali ini aku akan membagikan 5 pembelajaran terbaik aku yang aku dapatkan dari perjalanan, liburan, atau explore kota-kota di Indonesia. Yang pertama, aku menyadari kalau membeli pengalaman itu lebih berharga atau lebih valuable daripada membeli barang. Yang mana aku itu biasanya kalau ingin bahagia secara instan, aku itu membeli barang yang mana barang ini mungkin aku butuhkan atau tidak. Di saat itu aku memutuskan untuk beli karena pada saat aku setelah membeli barang itu, aku itu merasakan seperti bahagia karena sudah membeli atau mendapatkan barang yang aku inginkan. Tapi setelah aku liburan ini, aku itu menyadari membeli pengalaman menurut aku itu jauh lebih worth it daripada membeli barang. Yang mana pada saat membeli pengalaman ini, aku itu bisa mengunjungi tempat-tempat yang tidak pernah aku datangi sebelumnya. Kemudian aku ketemu dengan orang-orang baru, ngobrol sama orang yang berbeda, dan dari itu mengantarkan kebahagiaan yang menurut aku tidak terhitung dan tidak bisa disamakan dengan membeli barang. Dan juga pada saat liburan ini, aku itu bersama keluarga, jadinya aku bisa menghabiskan waktu liburan semester aku itu bersama keluarga aku, dan itu juga menjadi quality time atau family time karena selama 6 bulan atau 5 bulan aku kuliah itu aku tidak balik ke kota asal aku, dan pada liburan ini aku menghabiskan waktu aku bersama keluarga. Dan dengan seperti ini aku itu bisa mendapatkan kebahagiaan karena bisa liburan dengan keluarga aku. Dan walaupun liburan aku itu di-provide oleh orang tua aku, tapi dari itu aku belajar ke depannya jika aku memiliki uang atau pekerjaan, mungkin aku akan menyisihkan sedikit untuk membeli pengalaman, dan membeli pengalaman ini nggak harus pergi keluar kota atau keluar negeri, dan itu mungkin terjadi. Tapi menurut aku untuk sekarang aku mungkin akan menyisihkan duit untuk pergi ke kota-kota atau ke tempat-tempat yang tidak pernah aku kunjungi di kota aku ini. Dan dari liburan ini, karena aku memiliki hobi yang aku tetap maintain, kemudian aku juga tetap membuat podcast dan juga mengupload video di YouTube, jadinya aku sangat diuntungkan karena aku bisa portable. Dan pada saat liburan ini aku itu tetap mengupload konten-konten di sosial media aku selama seminggu sekali. Jadinya tugas aku ini bisa aku kerjakan dimanapun, dan aku bisa mengatur untuk mengerjakannya itu kapan. Mungkin pada saat pagi sampai sore itu aku full untuk sama keluarga, dan malamnya ketika sampai di rumah atau di penginapan aku bisa membuat podcast atau mengedit video, atau pada saat istirahat makan di tempat makan gitu aku bisa mencicil editing yang sedang aku kerjakan. Dan contohnya itu seperti di Bali, aku itu ada mengedit video di mobil, dan kemudian aku juga ada membuat 2 episode podcast di Bali. Dan dengan seperti itu aku bisa terus maintain pekerjaan aku atau tugas-tugas yang sudah aku deadline kan. Dan pada saat liburan aku bisa lebih santai karena aku bisa mengupload konten-konten aku di internet, dan juga aku bisa menikmati liburan bersama keluarga. Dan pada saat liburan kemarin itu, karena itu pertama kalinya juga aku menginjakan kaki di Bali, kemudian aku juga pertama kali ke Surabaya, ke Malang, jadinya aku ingin momen-momen yang aku lewati itu bisa diingat lagi. Jadinya aku itu mendokumentasikan lebih banyak. Dan pada saat liburan kemarin itu aku itu banyak sekali mendokumentasikan perjalanan aku, misalnya aku di mobil, kemudian aku lagi makan, kemudian ke tempat-tempat yang belum pernah aku kunjungi, dan juga momen-momen atau pemandangan yang menurut aku indah banget seperti di Bromo, kemudian di Bali, yang mana tempat itu indah sekali. Dan aku mendokumentasikan perjalanan aku itu karena aku ingin mengingat momen ini lagi ketika aku sudah sampai di kota asal aku. Dan mungkin ketika aku lagi kangen-kangennya dengan liburan aku kemarin, aku bisa men-scrolling foto-foto aku dan melihat apa saja yang sudah aku lewati. Dan karena itu mendokumentasikan ini bisa membayarkan rasa kangen aku dengan momen yang sudah aku lewati pada saat liburan kemarin. Dan momen yang aku dokumentasikan di handphone aku ini itu totalnya sampai 3000 foto dan juga video. Dan kemudian ini sedikit nasionalis, dan walaupun aku mengunjungi 4 kota besar yang ada di Indonesia ini, aku itu belajar kalau keberagaman itu indah. Dan kata-kata indahnya perbedaan itu relate sekali ketika aku mengeksplor Indonesia lebih jauh lagi. Yang mana pada saat liburan ini aku itu ketemu dengan orang-orang yang berbeda, suku yang berbeda, dan kemudian aku juga ada ketemu dengan turis, yang mana di kota asal aku ini jarang sekali untuk ketemu turis. Kemudian aku mencoba makanan, yang mana makanan di kota-kota di Indonesia itu variasi sekali. Contohnya itu seperti di Yogyakarta, yang mana Yogyakarta ini hampir atau rasa aku semuanya makanan di sana itu tergolong manis. Dan dari itu aku sadar sekali kalau Indonesia itu kaya banget, dan aku cukup bersyukur aku bisa mengeksplor
mengeksplor kota-kota yang ada di Indonesia. Dan yang terakhir ini yaitu pertemanan, yang mana pada saat liburan ini aku itu ketemu dua teman aku, yang mana dua teman ini aku kenal di online. Dan yang satu ini itu namanya Dennis, yang mana aku sudah kenal dia ini sejak 6 tahun yang lalu, yang mana waktu itu aku masih SMP dan kami itu seringnya ngobrol di Discord. Dan pada akhirnya aku dipertemukan dengan dia ini itu di Yogyakarta. Dan aku merasakan vibes yang berbeda ketika kita sering ngobrol di online atau di WhatsApp dan kemudian tiba-tiba ketemu di offline atau di real life, dan itu benar-benar berbeda. Yang mana pada saat ketemu di real life itu semua hal bisa terjadi, yang mana kami itu ngobrol banyak sekali, kemudian kami juga ada main di sebuah fun game gitu. Dan aku menyadari dengan pertemanan seperti ini, yang mana aku sama dia ini udah 6 tahun berteman, dan aku rasa jika kita bisa berteman dengan baik dengan orang-orang yang menurut kita itu connect dengan kita dan satu tujuan, aku rasa itu bisa membuat sebuah keuntungan, karena dengan pertemanan ini itu bisa memberikan sebuah opportunity baru atau hal-hal yang mungkin tidak pernah kita duga sebelumnya. Dan aku rasa makin lama kita berteman, hubungan itu akan menggulung dan makin menggulung, dan mungkin jika kita memiliki hal-hal yang teman kita bisa dan kita tidak bisa, kita bisa meminta bantuan dengan teman kita tersebut atau sebaliknya. Dan itu adalah 5 pembelajaran terbaik aku yang aku dapatkan dari liburan aku, yaitu pergi ke kota-kota atau eksplorasi kota-kota di Indonesia. Dan semoga teman-teman bisa mendapatkan pembelajaran dari video ini. Jika teman-teman ingin mendengarkan sharing aku selebihnya, teman-teman bisa mengunjungi podcast aku, yaitu podcast Bangun Pagi Belajar Lagi. Dan jika teman-teman suka dengan video seperti ini, yaitu tentang pengembangan diri, pembelajaran yang aku dapatkan, dan juga sharing-sharing selebihnya, teman-teman bisa mensubscribe channel aku ini supaya tidak ketinggalan video-video berikutnya. Dan aku Heru Abdan, sampai jumpa di video terbaru berikutnya. Dadah!